Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ibu semua, hari ini hari pertama kita belajar di kelas 8. Nah, materi kita yang pertama adalah tentang pola bilangan. Baik, pola bilangan pada matematika. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar pertama. Ini adalah gambar dari kerangka siput atau hewan lunak. Kemudian yang gambar kedua ini adalah gambar bunga, kelopak bunga. Yang ketiga adalah gambar ranting pohon yang banyak percabangannya. Yang terakhir adalah gambar susunan bola biliar. Nah, keempat gambar ini merupakan contoh-contoh dari yang namanya pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana polanya? Sekarang coba kalian lihat gambar pertama, kita balik lagi, lihat gambar pertama. Gambar pertama ini di sini ada susunan-susunan yang sudah terbentuk. Mulai dari yang kecil, kemudian tambah besar sampai yang paling besar. Nah, gambar kedua ini adalah gambar kelopak bunga. Kelopak bunga ini pada barisan pertama sudah tersusun, kemudian ada barisan kedua, kemudian nanti ada barisan yang selanjutnya. Nah, yang ketiga ini adalah gambar susunan bola biliar. Kalau kalian perhatikan, pada yang paling depan ini hanya ada satu bola, barisan kedua ada 2 bola, barisan ketiga ada 3 bola, keempat ada 4 bola, dan yang terakhir adalah 5 bola. Itu membentuk sebuah pola bilangan. Nah, yang gambar keempat ini menunjukkan sebuah pohon, ranting pohon, dahan pohon. Ini ada batang pohon. Ya, ini ada batang pohon di sini. Ini ada batang pohon. Kemudian dia bercabang. Dari satu batang pohon bercabang menjadi beberapa ranting. Kemudian ranting-ranting ini bercabang lagi menjadi ranting-ranting yang kecil. Nah, ini membentuk sebuah pola. Nah, dalam matematika, apa itu pola bilangan sebenarnya? Ya, pola bilangan adalah urutan atau aturan mengenai sebuah kelompok bilangan yang sudah diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Nah, nanti di setiap bilangan itu kita sebut sebagai suku. Kemudian ada beberapa pola bilangan yang sering muncul. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Kemudian ada bilangan genap, bilangan segitiga, kemudian segitiga Pascal, persegi panjang, dan banyak sekali pola bilangan lainnya. Ya, sekarang kita masuk ke pola bilangan yang pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini ibu kasih contoh. Ya, ini ada susunan bola-bola yang berwarna merah. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama kita lihat ini bolanya, untuk susunan pertama itu kita beri nama U1, artinya suku pertama. Untuk bola yang kedua kita beri nama U2, artinya bola kedua, urutan kedua. Yang ketiga itu U3 atau suku ketiga. Yang keempat U4 atau suku keempat. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa jumlah masing-masingnya. Untuk U1 itu ada berapa bola? Ada 1. Untuk U2 ada 3 bola. Untuk U3 ada 5 bola. Dan U4 ada 7 bola. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam tabel. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu berapa penambahannya dari masing-masing suku. Nah, dari 1 ke 3 itu tambah 2. Dari 3 ke 5 itu juga bertambah 2.
dari 5 ke 7 itu tambah 2. Nah, sekarang kita masukkan dia ke tabel. Di sini tabelnya ada suku ke berapa, kemudian bilangannya apa, dan di sini kita akan temukan. Kita akan mencari pola seperti apa yang berlaku pada bilangan ganjil. Nah, untuk suku pertama sesuai dengan ini, suku pertama angkanya adalah 1. Suku kedua angkanya adalah 3. Kemudian suku ketiga angkanya adalah 5, suku keempat angkanya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada bilangan 1 itu sama dengan 2 kali 1 kurang 1. Kenapa 2? Kita kaitkan dengan beda yang ada di sini. Bedanya adalah 2. Jadi 2 dikali 1 kurang 1 hasilnya adalah 1. 2 kali 2 kurang 1 adalah 1. 2 kali 3 artinya 2, ini bilangan ketiga nih, bilangan ketiga. 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 5. Nah, yang keempat 2 kali 4. Nah, 4-nya dari sini dikurang 1. Setelah kita lihat polanya, kita dapat ada angka yang sama di sini, yaitu angka 2. Dari atas sampai bawah ada angka yang sama. Nah, untuk suku yang ke N, berarti kita juga bisa buat. Untuk suku ke N, berarti ada angka 2 di sini yang tidak berubah. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan suku keberapanya. 1, 2, 3, 4, sampai N. Berarti untuk suku ke N, ini bisa kita tulis N. Kemudian ada lagi angka yang dia juga tidak berubah dari pertama, yaitu kurang 1. Nah, itu juga kita tulis kurang 1. Dari sini kita bisa dapatkan formula untuk mencari suku ke N, yaitu 2N kurang 1, yaitu untuk pola bilangan ganjil. Selanjutnya, pola bilangan genap. Ya, ini hampir sama dengan pola bilangan ganjil, hanya saja bilangan-bilangannya merupakan bilangan genap. Nih, kita kasih contoh masih dengan menggunakan bola dengan susunan yang seperti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, suku pertama tetap U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4. Nah, di sini kita dapat suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 6, dan suku keempat adalah 8. Dengan beda yang 2 ke 4 bedanya 2, 4 ke 6 bedanya juga 2, tambahnya 2, 6 ke 8 juga dia akan bertambah 2. Nah, kita sama dengan seperti yang ganjil, kita masukkan lagi ke tabel sesuai dengan urutannya. Suku ke-1 bilangannya adalah 2, suku kedua bilangannya adalah 4, suku ketiga bilangannya adalah 6, suku keempat bilangannya adalah 8. Sama seperti tadi, kita lihat ini kita urutkan sampai ke N. Nah, di sini kita cari lagi bilangan manakah yang tidak berubah, yaitu di sini kita peroleh ada bilangan yang tidak berubah, yaitu 2. Kita tulis 2. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 kita sesuaikan dengan ini. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di bawahnya N, otomatis di sini juga adalah N. Dari tabel ini kita peroleh bahwa untuk mencari suku ke N atau suku keberapa dari suatu bilangan genap, itu bisa kita cari dengan menggunakan 2N. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, hitunglah suku ke-10 dan ke-15 dari sebuah pola bilangan berikut. Yang pertama, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti yang udah kita belajar tadi, kita bisa mencari suku ke-10 atau suku ke-15 atau suku ke berapapun dengan menggunakan formula UN kurang 2N kurang 1. Kenapa?
menggunakan yang ini, tidak yang kedua, karena kita lihat angkanya. Angkanya merupakan bilangan ganjil. Nah, untuk suku ke-10 kita tinggal masukkan, ganti saja N-nya dengan 10. UN, N-nya ganti 10, 2N, N-nya ganti 10, kita peroleh hasilnya adalah 19. Sama halnya untuk suku ke-15. Nih, kita peroleh hasilnya suku ke-15 adalah 29. Lanjut, untuk soal kedua, kenapa menggunakan UN sama dengan 2N? Karena ini merupakan bilangan genap. Ya, jadi UN sama dengan 2N. Untuk U10 tinggal ganti N-nya dengan 10. Maka diperoleh U10 adalah 20. Untuk U15, 2 dikali 15. Hasilnya adalah 30. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, coba sekarang kalian kerjakan 2 soal berikut. Siapa yang sudah selesai, langsung kirim jawabannya ke grup belajar kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.